Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan kali ini kita masuk pada topik yang baru, yaitu syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Saudara, banyak orang mulai berpikir tentang sikap gereja. Apakah gereja masih tegas dengan peraturan-peraturannya tentang suatu perkawinan? Suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Apakah masih gereja menegaskan bahwa kalau sudah menikah itu tidak boleh ceraikan lagi kecuali maut memanggil kita? Rupanya pemikiran itu terjadi karena orang-orang melihat bahwa sekarang ini mudah sekali orang bercerai. Dulunya katanya begitu ketat gereja. Tidak gampang bisa menceraikan satu perkawinan yang sudah diberkati resmi dalam gereja. Tetapi melihat sekarang ini gampang sekali ya. Rupanya orang mulai berpikir bahwa gereja sudah mulai mengurangi ketatnya itu. Gereja mulai murah hati terhadap banyak keluarga yang minta diceraikan saja. Pertanyaannya ialah apakah benar gereja sudah mulai luntur ketegasannya bagi setiap keluarga? Saudara, kalau orang berantem dalam keluarga, ada konflik dalam keluarga, ada pertentangan dalam keluarga, gereja tidak mudah untuk memisahkan keduanya bercerai satu sama lain karena ada peraturan-peraturan yang menegaskan itu. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang Allah sudah satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia tidak punya hak untuk menceraikan satu perkawinan yang sudah resmi dilangsungkan bagi kedua orang yang mau menikah dan mau bersatu sebagai satu keluarga, sebagai suami istri. Gereja paham itu. Ada aturannya bahwa terjadi persaingan, percecokan yang berlarut-larut, yang lama-lama. Dan akhirnya mereka pikirkan lebih baik kita cerai saja daripada bersatu padu semacam begini. Lalu mulai mengajukan permohonan kepada gereja melalui pastor paroki. Kayak mau cerai saja. Saudara, pastor paroki tidak segampang itu untuk menceraikan perkawinan resmi. Mestinya banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan awal yang dibuat oleh pastor ialah menasihati mereka supaya konflik-konflik itu hendaklah ditiadakan. Egoisme itu hendaklah dibubarkan. Dan ingatlah kembali pada perkawinanmu, di mana kalian bersatu hati berjanji untuk takwa, untuk setia satu sama lain dalam susah maupun juga dalam senang. Pastor tidak semudah itu mau memisahkan satu keluarga yang sudah resmi. Meskipun mereka minta kepada pastor, kami sudah tidak mampu lagi untuk berhidup bersama sebagai suami istri. Tetapi kali ini saya mencoba mengangkat manakah syarat-syarat yang mesti diperhatikan untuk sahnya suatu perkawinan. Untuk itu saya mesti berpatokan pada hukum gereja, kitab hukum kanonik yang berbicara tentang peraturan-peraturan termasuk peraturan perkawinan bagi orang-orang Katolik yang mau menikah satu sama lain sebagai suami istri. Dalam kanon 1103 dikatakan begini: tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu, seseorang terpaksa memilih perkawinan. Kanon 1103, saya ulangi lagi, tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu, seseorang terpaksa memilih perkawinan. Yang kedua, dalam kanon 1108 dikatakan sebagai berikut. Pasal 1, perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu yang meneguhkannya serta
di hadapan dua orang saksi. Tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112, 1116, dan 1127 pasal 1 dan pasal 2. Kanon 1108 pasal 2 mengatakan sebagai berikut. Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama gereja. Dan kemudian ketiga ialah tidak boleh ada halangan-halangan yang bisa membatalkan perkawinan itu. Jadi kalau saya simpulkan, ada 3 syarat yang perlu diperhatikan kalau mau melangsungkan perkawinan di dalam gereja Katolik. Syarat pertama ialah mesti ada kebebasan mengambil keputusan. Orang tidak boleh terpaksa ambil keputusan, entah apapun juga. Entah karena ketakutan, entah karena kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Dia ambil keputusan untuk menikah dengan laki-laki itu atau keduga dengan perempuan itu. Saudara sekalian, janganlah kawin karena terpaksa. Dan ini punya kaitan juga dengan pergaulan laki-laki dan perempuan, nyong dan nona. Karena tak mampu kontrol diri, kemudian terjadi kehamilan lebih dahulu. Lihat, hamil di luar perkawinan sah. Saudara sekalian, hati-hati. Seringkali keluarga perempuan mengatakan bahwa ya anakku sudah hamil, jadi kau laki-laki mesti kawin dengan dia. Harga diri keluarga. Laki-laki sudah punya pacar yang lain, tetapi kemudian karena pergaulannya dengan perempuan yang satu ini, terjadilah hubungan seksual antara duanya, lalu hamil. Dan keluarga perempuan mengatakan kau mesti kawin dengan dia, tidak boleh kau tinggalkan dia. Akibatnya laki-laki terpaksa menikah dengan dia. Perempuan juga takut kepada orang tuanya, lalu menikah dengan dia. Saudara sekalian, sebetulnya mereka berdua belum sanggup, belum bisa memilih untuk menikah satu sama lain, hanya karena ketelanjurannya terjadi. Syukur-syukur sekali kalau keduanya itu melangsungkan perkawinan. Kalau mereka kemudian bertumbuh dalam keharmonisannya, belajar untuk setia satu sama lain sampai mati, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi dalam kelanjutannya kalau sampai terjadi percekcokan, persaingan, perdebatan, bahkan sampai KDRT, lalu laki-laki mengatakan kita cerai saja, perempuan mengatakan kita cerai saja. Saudara, kehamilan semacam begini bisa menimbulkan suatu waktu alasan terjadi perceraian. Oleh karena apa? Mereka berdua menikah itu bukan karena hati suci, hati murni, karena saling mencintai, karena terpaksa sudah terjadi kehamilan. Maka dapatlah menjadi alasan bagi hakim gereja untuk mengatakan bahwa kalau begitu awalnya kalian bukan saling mencintai, kalian bukan bebas memilih menentukan sikap untuk menikah, hanya karena sudah hamil, hanya karena terpaksa. Dan ini bisa menjadi alasan bagi hakim gereja mengatakan batalkanlah perkawinan itu, karena mereka berdua menikah hanya karena keadaan terpaksa. Bahkan ketakutan kepada orang tuanya, jangan sampai marah kepada anak laki-laki atau keduga anak perempuan. Saudara, hati-hati. Makanya kalau bergaul, berpacaran, jangan sampai terjadi hal semacam begitu. Jauhkanlah dari hal-hal yang tidak beres. Kita boleh berpacaran, tetapi jangan kemudian terjadi keonaran semacam begini, karena akan menghancurkan pribadimu, pribadi keluarga, bahkan juga nama baik keluarga. Hormatlah harga dirimu, hormatlah kekudusan, hargailah kekudusan, cintalah kekudusan diri. Tapi teristimewa jangan buat dosa, karena perbuatan semacam itu adalah dosa di mata Tuhan. Syarat yang kedua, perkawinan dilangsungkan di hadapan pastor paroki. Boleh pastor lain, boleh diakon, asal seizin pastor paroki. Ingat syarat itu. Kalau mau menikah menurut hukum gereja Katolik, perkawinan dilangsungkan
di hadapan pastor paroki yang menanyakan resmi, maukah engkau menikah dengan pasangan ini? Maukah engkau menikah dengan ini yang hadir di sini sekarang ini? Pastor tanyakan kepada Anda. Ataukah yang mendapat delegasi dari pastor paroki menanyakan kepada Anda apakah benar Anda setia dan Anda murni mencintai pasangan ini, mencintai calon suami ini, mencintai calon istri ini, ataukah tidak? Semua mendengarkan jawabanmu, ya atau tidak. Dan kalau mengatakan ya, teruskan. Tetapi kalau Anda mengatakan tidak, batalkan perkawinan saat itu juga. Yang ketiga, tak boleh ada halangan apapun juga yang bisa membatalkan perkawinan itu. Masih punya istri sah, masih punya suami sah, hubungan darah, tidak boleh terjadi, tidak boleh. Masih di bawah umur, tidak boleh. Ada aturan main yang menegaskan. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 syarat penting. Yang pertama ialah menikah karena faktor kebebasan. Aku mau dengan dia, bukan terpaksa, bukan dipaksakan, tetapi aku mau dengan dia karena itulah pilihanku yang bebas. Tanpa orang lain memaksakan situasi kepadaku. Akulah yang pilih dia. Yang kedua, di hadapan pastor paroki atau pastor siapa saja yang mendapat delegasi dari pastor paroki untuk memberkati perkawinan kalian berdua. Yang ketiga, tidak boleh ada halangan. Ada banyak halangan dan kita akan lihat itu pada pertemuan berikut. Tetapi 3 syarat ini adalah syarat utama untuk bisa katakan sahnya perkawinan itu. Jadi kalau ada orang melihat bahwa seakan-akan gereja mulai murah hati, tidak. Kalau sampai kedua orang ini, suami istri ini yang sudah lama hidup bersama, tetapi mereka minta diceraikan saja, dibina dulu, dituntun dulu. Tapi kalau sampai sudah punya ada calon lain lagi, gereja melihat 3 syarat ini memenuhi persyaratan untuk kedua pasangan ini yang sudah menikah itu. Kalau ternyata ada paksaan, batalkanlah perkawinan itu. Ada paksaan kok. Ada halangan lain, batalkan. Ada halangan kok. Jadi bukan soalnya kemurahan hati, tapi tergantung dari syarat-syarat apakah terpenuhi atau tidak. Bila tidak terpenuhi salah satu di antara ketiga ini, batalkan perkawinan itu karena tidak sah. Karena itu saya katakan kepada para muda-mudi, kalau kalian berpacaran, hendaklah kalian berpacaran yang baik-baik. Berpacaran bukan sekedar hanya jalan-jalan atau makan sama-sama. Tetapi di waktu pacaran itu Anda belajar, Anda melihat apakah wanita ini cocok menjadi calon istriku. Apakah laki-laki ini cocok menjadi calon suamiku. Anda belajar sifatnya, karakternya, gaya hidupnya, apakah cocok dengan nurani Anda ataukah tidak. Bila tidak cocok, Anda berani mengatakan tidak usah kita menikah. Karena bahaya untuk hari depan. Yang kedua, kalau kalian sudah pilih untuk hidup bersama sebagai suami istri, ada macam-macam hal yang bisa mengganggu kebersamaanmu. Berulang kali setan juga datang mengganggu orang-orang yang hidup sebagai suami istri. Dia mau mematahkan hubunganmu sebagai suami istri. Oleh karena itu hendaklah jangan emosional. Barang kecil Anda mulai marah-marah, Anda menghardik dia. Anda menghardik dia. Jangan, hargailah pribadi dia. Karena dialah suamimu, dialah istrimu. Sampai jumpa.